Ya, tadi kita udah banyak dengar tentang disrupsi. Bahkan salah satu buku Pak Prof. Renal itu tentang disruption. Kira-kira ada nggak hal yang spesifik terkait dengan pandemi, Pak? Dia disrupsi tapi munculnya di masa 2 tahun terakhir ini gitu. Silakan, Prof. Ya. Jadi memang ini terjadi perubahan yang khusus di pandemi begitu ya. Ini mempercepat digitalisasi. Untung ada digital. Coba kalau nggak ada digital, wah parah kita semua ini. Semua parah lah ya. Nah ini jadi selama pandemi terjadi perubahan prioritas pelanggan. Semua pelanggan kita prioritasnya bergeser. Prioritas apa yang pertama? Pasti kesehatan lah ya. Kesehatan pasti ini ya. Kesadaran untuk memelihara kesehatan. Saudara punya budget sekarang untuk beli masker sebulan 1 pak, 2 pak gitu ya. Hand sanitizer, vitamin ya. Bahkan toko jamu aja sekarang laku sore hari. Rame orang ya. Jamu, telur dan sebagainya orang beli. Prioritasnya pada kesehatan hari ini. Walaupun sebagian orang nggak percaya vaksin, nggak percaya ini. Coba saudara lihat, tetap dia jaga kesehatan. Vitamin D, tadinya cuma vitamin C, sekarang vitamin D. Ya, sekarang saya berjemur di matahari. Wah semuanya prioritasnya kesehatan hari ini. Kantor pun juga begitu ya. Semakin digital semakin penting menyambung generasi. Dulu kalau kita di kantor, udah senior semua yang urus. Anak muda itu hanya suruh belajar aja fotokopi, nganter ini, nganter itu. Sekarang anak muda ini mulai punya peranan. Cuman kurang gigih, ya kurang gigih. Itu yang tugas para senior melatih mereka agar lebih gigih, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Itu tantangan sendiri bagi milenial dan generasi di bawahnya. Kemudian yang ketiga terjadi keletihan digital fatigue. Maka begitu libur sedikit pesawat penuh, tempat wisata penuh, karena orang letih di rumah. Orang senang dengan teknologi digital. Saya jadi dosen juga senang, nggak perlu pergi ke Depok setiap hari begitu. Ya, dari kamar saya malam selesai ngajar nggak perlu mandi lagi, nggak berkeringat saya. Ya, nggak kena macet di jalan. Tapi saya letih. Makanya ketika Pak Akris undang saya ke sini, saya bilang pergi ah, capek saya di Jakarta, pergi ah, ya. Akhirnya keterusan minggu depan BI Solo, ya, pergi juga saya ke Solo. Saya mau lewat jalan darat aja, ya. Karena apa? Capek di rumah. Saudara-saudara juga begitu. Jangan-jangan hari ini kita ketemu karena saudara capek juga kan di rumah, begitu ya. Saudara pergi ke tempat tertentu karena saudara capek, tapi waspada, hati-hati. Begitu kita kewaspadaan hilang, bahaya ini, ya. Oke, yang keempat ini, ya. Bahaya karena beban biaya tetap ini semakin berbahaya. Ya. Karena lawan saudara, sekarang lawan perusahaan bukan perusahaan. Lawan perusahaan itu robot. Lawan saudara-saudara itu robot dalam bekerja. Sekarang robot semua. Ya. Wartawan lawannya siapa? Robot Pak. Hoax itu pakai robot itu semua. Customer service sekarang mulai diganti dengan pakai AI itu, artificial intelligence. Jawab sendiri dan dikasih nama perempuan. Terus bapak-bapak pas chatting sama mereka senang tuh dijawab sama Jena, dijawab sama Mary, sama Susan. Dia pikir orang di sana, padahal itu chatbot itu. Chatbot, robot itu padahal itu. Dan dengan senang hati kita lebih senang ngasih data ketimbang itu manusia beneran yang nelpon begitu ya. Mulai terjadi ya. Jadi biaya tetap hati-hati ini ya, lawannya kita kayak begitu. Kemudian makanya penting sekali mengeksplorasi dan kolaborasi. Kemudian ekonomi donat. Terjadi ekonomi donat. Ekonomi donat tuh kayak apa nih? Kayak begini. Di kota-kota utama terjadi begini. Di tengah-tengahnya kosong melompong. Kalau saudara pergi ke kota-kota utama, di jalur perkantoran kosong. Gak ada orang. Restoran di tengah kota semuanya kosong. Ya, kosong sekali. Tapi ekonomi ada di pinggiran. Perumahan. Itulah logistik bergerak tuh ke perumahan-perumahan. Dan akhirnya terjadi ledakan kreativitas. Sekarang restoran itu di berbagai kota utama itu nggak buka cabang restoran. Yang dibuka apa? Dapur. Karena orang tidak datang makan di tempatnya. Dapurnya yang penting. Nanti nganterin makanannya pakai logistik. Jadi yang dibuka sekarang dapurnya. Makanya disebut cloud kitchen gitu ya. Nah, jadi muncul ekonomi donat di kota-kota utama. Kemudian ancaman kemiskinan kalau kita mendiamkan dan terperangkap dengan cara-cara masa lalu. Ini luar biasa loh saudara-saudara. Aceh menjadi provinsi yang termiskin ya di Sumatera ya. Tadinya Bengkulu, sekarang Aceh. Saudara-saudara harus
bicara dengan para politisi, bicara dengan teman-teman kita di birokrasi, harus berani spending. Ya, spending yang benar tentunya ya. Jangan sampai silpanya masih makin besar. Harus digunakan untuk pembangunan. Ya. Saudara-saudara pun dapat bisnisnya sekarang ini andalan kita proyek pemerintah. Ya, proyek pemerintah ini yang bisa menggerakkan ekonomi harus digerakkan. Ya. Nah, kalau kita menggunakan cara-cara lalu hati-hati, nanti akan terjadi persoalan besar. Nah, selama pandemi apa yang terjadi? Market semakin ke bawah, semakin ke bawah. Dulu market itu branding, sekarang market itu ke bawah. Yang tidak dilayani perusahaan besar, mereka layani. Taksi yang 10.000, hotel yang 100.000, ya, itu kan kosong. Ya, perbankan yang tidak bisa melayani di bawah, karena kita nggak cepat tanggapin, yang muncul pinjol ilegal. Pinjol ilegal, itu dampak negatifnya tuh, seperti itu. Ya, muncul ke bawah. Pak Fendi, PT Pos bingung tuh, lawan-lawannya gimana bisa Pak mereka segitu. Ya, kita nggak cukup, nggak masuk kosnya. Muncul cara-cara baru. Mereka gimana caranya? Ini lebih simple, lebih cheaper, lebih murah, gitu dan seterusnya. Ya. Kemudian ini kita semua lewat 3 zona waktu, ada masa lalu, hari ini dan hari esok, gitu ya. Sehingga kemudian kita melihat di sini ada 2 cerita. Yang pertama adalah cerita tentang masa depan, ya. Maaf nih Pak Yarmen pakai bahasa Inggris, ya. The story of the future dan the story of the past. Kita di PT Pos the story of the past Pak Fendi, ya. Sedangkan lawan-lawan kita the story of the future ketika dideregulasi itu semua, ya. Kayak apa? Nih saya kasih contoh, ya. Nih, ya. Yang pertama story of the future. Ini dimulai dari bank. Ada bank namanya Bank apa ini? Artos. Ya, dibeli oleh satu grup, tapi akuisisi kemudian dikosongkan semua. Karena SDM, karena pindah SDM-nya kan harus di PHK dulu kan, kasih pesangon semuanya kan, nanti bisa rehire, bisa direkrut kembali. Tapi dia kosongkan asetnya, dia bersihkan, hanya sedikit diambil, kemudian dikasih software, kemudian digopublikan, dikasih namanya adalah Bank Jago. Ya, Bank Jago. Ini nilai-nilainya life centricity, seluruh kehidupan dia pengen masuk, ya. Kemudian harga sahamnya bergerak seperti ini. Hanya 2 minggu terakhir harga sahamnya turun. Karena dunia beralih, pembiayaan masuk ke energi, Eropa mengalami krisis energi, masuk musim dingin. Ya, beberapa negara nggak punya bahan bakar, ya, kayak begitu. Jadi harga sahamnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi nih, ada Maybank, Bank Syariah, diambil alih jadi Bank Syariah, Bank Nusa ini, diakuisisi, kemudian juga dikosongkan, kemudian dijadikan bank namanya Aladin. Saudara lihat adanya di depan Alfa, ada logo Aladin tuh di situ, ya. Ini nilai-nilainya. Kemudian apa yang terjadi? Sekarang ini tiba-tiba pemegang sahamnya 2 keluar karena masuk ke energi, gitu ya. Jaringannya mulai berkurang. Kalau Bank Jago jaringannya di belakangnya ada Google, ada Alibaba, ada Masayoshi Son, SoftBank, itu namanya hub. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Link aja. Wah, gede sekali dia jaringannya, ya. Perusahaan itu tidak berdiri sendiri, tapi ini yang disebut dengan light assets, tapi dengan jejaring begitu ya. Nah, akibatnya apa? Harga saham sebegini hanya 2 minggu terakhir aja dia mengalami kemunduran, ya. Tapi ini the story of the past, ya. Ini story of the future, ya. Harga sahamnya bergerak seperti itu, Amazon, semua di seluruh dunia kayak begini. PayPal begini, Microsoft begini. Mari the story of the past, ya. Mohon maaf ini bank kita, Bank Syariah Indonesia. Saya dikasih tahu sama direkturnya sendiri, direktur Bank Syariah, Pak kami merger, kayak begini pergerakannya. Disatukan semua, asetnya tidak kita kosongkan, SDM disatukan jadi besar. Tapi pergerakan saham kami kayak begini Pak katanya, datar aja. Karena dipersepsikan investor the story of the past. Sama, saya di PT Pos juga dipersepsikan the story of the past. Ya, makanya kami bikin Postpay, ya, nanti kita kerjasama, kolaborasi dengan macam-macam itu. Karena kita bangun masa depan, kalau nggak bisa menciptakan pekerjaan baru di depan. Karena si cepat sekarang sudah menciptakan 50.000 pekerjaan baru dengan pakai yang sama. Ya, jadi mulai-mulai dikosongkan, orang menderita nggak punya pekerjaan, tapi sekarang dia bisa merekrut 50.000 orang. Hebat kan? Ya, jadi cara baru begitu. Nah ini, saudara bisa lihat ini, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI baru naik 2 minggu terakhir ini sahamnya. Ya, kalau kita lihat seperti itu. Jadi the story of the future itu biasanya disebut light assets karena intangible, harta tak kelihatan. Ya, digital, ya, jaringan itu yang penting, hub firms, kemudian dia mengorkestrasi ekosistem, kemudian dia network dan efek belajar karena dapat data itu penting sekali, membuat mereka bisa menciptakan produk baru, ya, makanya kita penting data ini saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara
setelah mengisi ya kuesioner dan sebagainya. Karena saya termasuk pengguna data. Kalau enggak saya nggak bisa ngomong begini. Ya, jadi saya juga belajar Pak Agris ya dari data saudara-saudara. Saya lihat trennya seperti apa. Kemudian external efficiency harus interaksinya bagaimana begitu. Kemudian ada mereka low fixed cost dan automation. Pegawainya sedikit, nanti pegawainya adanya di ekosistem kerjanya. Bukan di satu perusahaan input, proses output di satu tempat. Inputnya ini perusahaan di tempat-tempat lain, jadi ekosistem semuanya. Mandiri-mandiri begitu ya. Sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kemudian terjadi seleksi alam. 80% dari yang baru tumbuh selalu kemudian mengalami seleksi alam, gagal, dan mereka harus bikin baru lagi, cari lagi. Saudara kembangkan 10 produk, 10 merek, yang hidup cuma 2. 8 harus belajar lagi, create lagi. Seperti itu yang terjadi. Jadi selalu terjadi the story of the future seperti ini. Demikian Pak, ini selama pandemi terjadi seperti itu, nanti saya jelaskan yang tadi saya janjikan, 10 ledakannya. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Renal, terutama tentang ekonomi donat tadi itu Pak ya. Saya pikir Sumatera bahkan Aceh juga fenomenanya seperti itu juga, terkena efek dari ekonomi donat.